Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan memaparkan cara menggunakan aplikasi Woodwall. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuka penelusuran kita, baik itu melalui Google ataupun melalui Chrome. Setelah itu kita ketikkan Woodwall. Nah, kita masuk, kita klik yang paling atas, kita tunggu, masih loading ya. Kita tunggu dulu sampai masuk ke halaman Woodwall. Aplikasi Woodwall ini biasa digunakan sebagai media pembelajaran, sebagai alat evaluasi, atau alat tes ya. Nah, setelah kita masuk ke halaman Woodwall, ini kita pilih membuat aktivitas atau membuat soal. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan sebagai akun gratis. Ada match up, quiz, open the book, unjabel, random, find the match, group, missing word, anagram, game show quiz, magic case, missing pair. Nah, banyak sekali yang bisa digunakan oleh akun gratis. Kelebihan dari aplikasi Woodwall ini adalah misalkan kita membuat soal dalam salah satu bentuk tampilannya ini, kita tidak perlu membuat soal itu ke dalam semua tampilan atau semua jenis dari Woodwall ini. Cukup satu kali membuat, nanti para siswa kita yang sudah kita bagikan link bisa menjawab soal tersebut dalam bentuk yang berbeda sesuai yang mereka inginkan. Misalkan di sini kita pilih yang bentuk airplane. Nanti pesawatnya akan terbang ke jawaban yang tepat. Untuk judulnya kita buat saja tentang unsur pembangun teks puisi. Nah, meskipun di sini saya mencontohkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, akan tetapi aplikasi Woodwall ini bisa digunakan untuk semua jenis mata pelajaran. Instruksinya seperti biasa, kita tulis jawablah soal dengan memilih jawaban yang tepat. Pertanyaan pertama, misalkan antonim unsur intrinsik. Di sini ada beberapa pilihan untuk multiple choice-nya, ada A, B, C, D, E, F. Tapi di sini bisalah kita gunakan hanya sampai C saja atau sampai D saja. Antonim unsur intrinsik, misalkan kita mau jawabannya di A, maka ketik dulu extrinsic.
Nah, tanda silang merah ini kita klik supaya menjadi tanda cawang. Seperti ini, lalu kita bubuhkan jawaban yang kurang tepat. Misalkan unsur dalam, unsur penting, seperti ini. Jika sudah selesai, misalkan kita hanya sampai A, B, C saja untuk multiple choice-nya, untuk pilihan gandanya, kita tambahkan untuk soal kedua, kita klik add a question. Pertanyaan kedua, yang termasuk unsur batin adalah, misal kita ingin jawabannya di B, tema, kita klik silang agar jadi cawang. Seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi untuk soal yang ketiga. Unsur batin salah satunya adalah pesan pengarang. Pesan pengarang biasa disebut dengan, misal kita ingin jawabannya di C, kita ketik dulu biar nggak lupa ya. Kita ganti silangnya menjadi cawang. Ini kita berikan pilihannya yang salah. Seperti ini. Lalu untuk soal keempat, citraan biasa disebut dengan istilah, misal kita ingin jawabannya di A, kita ketik jawabannya imaji, lalu kita ganti tanda silang menjadi cawang. Di sini kita beri jawaban yang salah. Lalu kita buat soal yang kelima. Misal soal kelima adalah pada kalimat angin membelai lembut rambutku menggunakan majas. Kita ingin jawabannya di B, misal kita ketik dulu biar tidak lupa. Personifikasi, kita ganti ke cawang, kita berikan pilihan yang salah, metonimia, lalu alegori. Nah, begitu selanjutnya sampai jumlah soal yang diinginkan. Misal ingin membuat soal 10, kita lanjutkan klik add question-nya sampai 10. Atau misal ingin membuat 20 ataupun 25, ya kita lanjutkan klik add question-nya sampai angka yang diinginkan. Setelah semua itu selesai, kita klik down. Seperti ini.
Nah, ini sudah siap dibagi. Akan tetapi kita atur dulu di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan pengaturan. Mau berapa menit misalkan dari 5 soal tadi. Misalkan dari 5 soal kita membuat 3 menit atau 2 menit. Lalu mau nyawa berapa? Mau nyawa 2, 3, 4, seperti ini atau 8. Ini karena soalnya hanya 5, kita kasih kesempatan untuk 2 kali hidup saja. Kecepatan. Jika misal anak-anak pemahaman materinya sudah cukup bagus, untuk kecepatannya bisa dinaikkan levelnya, nggih. Tapi jika ini masih materi yang awal, masih pertemuan awal, misalkan digunakan untuk pretest, kita atur saja kecepatannya ke yang lambat, biar anak-anak tidak terlalu kesulitan. Apakah ingin random, artinya ingin soal itu dari satu anak ke anak yang lain munculnya berbeda atau tidak? Ya kita klik, kalau ingin random kita klik, kalau tidak ingin kita hapuskan kliknya. Di sini saya menginginkan random ya, biar tidak terlalu mencontek temannya begitu. Nah, setelah game ini berakhir, apakah ingin anak-anak bisa melihat jawabannya? Kalau ingin kita klik show answer. Di sini leaderboard artinya nanti anak-anak yang sudah bermain mereka bisa menuliskan namanya di sini. Seperti ini ya. Nah, ini nampak 10. Jika sudah kita apply, oke. Cukup, ini pengaturannya. Setelah itu, jika semua sudah, ini siap untuk dibagikan, kita klik share. Nah, seperti ini. Apakah ini akan dibagikan secara umum atau pada batasan-batasan tertentu seperti ini, bisa sekolah dasar atau ingin sekolah menengah atau ingin kelas 7 atau ingin kelas 8. Seperti itu, misalkan punya komunitas seperti itu, silahkan ini diklik disesuaikan komunitasnya atau ingin disesuaikan berdasarkan usia. Di sini juga ada ya pilihannya. Jika sudah dipilih komunitasnya ingin dibagikan kepada siapa, lalu kita klik publish. Nah, di sini sudah muncul kan ya link yang akan kita gunakan atau digunakan oleh anak-anak. Linknya kita copy atau langsung kita bagikan melalui Facebook ataupun Twitter ataupun scan QR. Tapi di sini saya lebih suka copy link. Setelah itu kita bagikan lewat WhatsApp. Kita bagikan dulu. Sini ya. Seperti ini. Nah, munculkannya ikonnya unsur pembangun teks puisi, lalu kita bagikan. Bagaimana langkah untuk mengerjakannya? Misal linknya ini sudah kita bagikan, maka kalau ingin anak-anak mengerjakan, kita tinggal beritahukan kepada anak-anak untuk klik linknya.
seperti ini. Kita tunggu tampil halaman wordwall-nya. Kita tunggu dulu, masih loading ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, aplikasi wordwall ini bisa menampilkan beberapa jenis tampilan. Kita cukup membuat sebuah soal dalam sebuah tampilan, tapi nanti hasilnya anak-anak bisa mengerjakan dalam berbagai bentuk tampilan yang disediakan oleh wordwall. Jadi sangat efektif ya, kita tidak perlu membuat semua tampilan ada soalnya. Masih loading ini sepertinya. Kita tunggu dulu. Sinyalnya masih loading. Kita tunggu dulu. Sampai tampil halaman soalnya tadi. Dan nanti sudah tampil halaman soal, kita bisa mengerjakannya. Apa ini malu-malu ya? Kita klik lagi, kita klik linknya, kita tunggu, ini masih loading. Nah, ini hampir tampil soal dari unsur pembangun teks puisi. Kita mainkan. Di sini tadi yang tampil adalah jenis airplane atau jenis pesawat terbang. Nah, ada soundnya juga, jadi sangat menarik ya, bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada soalnya di bawah, pada kalimat angin membelai lembut rambutku menggunakan majas. Tidak, jawabannya bukan alegori ya. Kita harus, sudah game over ternyata. Kita masuk lagi. Start again. Oke, siap. 1, 2, 3. Unsur batin salah satunya adalah pesan mengarang. Pesan mengarang disebut dengan, nah ini kita arahkan pesawatnya. Arahkan ke arah amanat. Nah, jawabannya tepat. Tidak tepat ya, akan muncul tanda cawang. Pada kalimat angin membelai lembut rambutku menggunakan majas, harusnya personifikasi. Kita arahkan ke personifikasi. Nah, betul lagi ya. Antonim unsur intrinsik. Oh tidak, jawabannya adalah unsur ekstrinsik. Oh, salah mengarahkan, seperti itu. Lalu kita tuliskan nama kita di leaderboard. Misalkan namanya adalah Indah. Enter. Di sini betul 2 dan menjadi juara 1 karena baru yang mengerjakan adalah Indah. Kita kembali seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa aplikasi wordwall ini dibuat dalam satu jenis, namun anak-anak bisa mengerjakan dalam berbagai jenis yang ada. Nah, di sini ada pilihannya. Di sini ada airplane, balloon pop, game show quiz, matching fire, open the box, random, anagram, find the match, match up, magic case, quiz. Random, kita coba ke kemana ya, yang kita coba yang Mazi saja.
Nah, kita tunggu, masih loading. Kita tunggu tampilan dari Maze. Oke, kita tunggu dulu sampai muncul soalnya. Nah, ini sudah muncul soal dari jenis ini. Klik start. Nah, meskipun jenis atau bentuknya berbeda, tapi soalnya sudah sama. Pada kalimat angin membelai rambut lembut rambutku menggunakan majas, kita arahkan ke personifikasi. Hati-hati, di sini ada virus yang harus kita hindari agar kita oke. Ya, seperti ini. Ada musuh yang harus kita hindari ya agar jawaban kita tepat. Citraan biasa disebut dengan istilah. Harusnya jawabannya adalah imaji, maka kita harus mengarahkan pilot kita ke arah oh tidak, kita bertemu dengan musuh. Oke. Oke, habis sudah. Oh, masih ada kesempatan ternyata. Kita menuju jawaban imaji ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Yang termasuk unsur batin adalah nah, harusnya jawabannya adalah tema. Oke, seperti itu. Nah, kita leaderboard lagi. In enter. In peringkat 1 dari jenis Maze ini. Oke, dengan jawaban 2. Begitu ya. Nah, meskipun jenis atau tampilannya berbeda, tetapi soalnya sama. Itulah kelebihan dari Woodworld. Satu kali membuat namun bisa tampil ke dalam beberapa jenis dari aplikasi Woodworld ini ya. Jadi kita lebih hemat waktu, lebih efektif seperti itu. Demikian yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, sampai jumpa.